Halo guys, jangan lupa subscribe dulu. Panah darah besar sepanjang 30 kaki, seperti pelangi darah mengalir di langit, tampak seperti tombak Tuhan, dan ruang yang dilaluinya terus-menerus retak. Gambar dewa dan setan ada di sekitar, kekuatannya mengejutkan, dan momentumnya bergerak. Seiring dengan guntur besar, listrik di sekitar panah dewa melonjak. Boom! Divine Arrow akhirnya bergegas ke emas berkilau dan cahaya hitam dari sosok Taiji. Setelah keduanya bertemu, hari itu bergetar dan tanah bergerak. Seluruh ruang mulai kabur, badai energi yang tak tertandingi mengamuk di mana-mana di atas langit, seluruh ruang meledak, dunia akan menghilang, dan itu karena kekacauan. Penghancuran dunia kecil, dampak badai yang kuat tidak dapat dibayangkan. Dalam keadaan normal, untuk perbaikan Chen Nan, sulit untuk dihindari, karena ini lebih mengerikan daripada kekuatan ruang yang murni rusak. Namun, dia memegang Haoyi Divine Bow pada saat itu, dan cahaya yang luar biasa meletus di sekelilingnya, energi tubuh hitam dan kekuatan ilahi Bow emas, diperkuat oleh berkat dari Haoyi Bow, membentuk perisai pelindung yang kuat, dan cahaya yang berkobar menyelimutinya. Di pinggirannya, lindungi dia di dalam. Chenan memegang busur ilahi di atas langit dan ingin melihat sosok Tai Chi yang besar di langit. Namun, setelah panah darah meledak dan meledak, ada cahaya yang berkobar di seluruh langit, dan kemudian zona kacau terbentuk, dan sosok Taiji telah menghilang tanpa jejak. Aku masih tertegun di sini. Aku tidak senang pergi bersamaku. Wanita misterius itu menginjak awan berwarna-warni dan terbang ke Chenan, berteriak kepadanya dengan keras. Chenan mengangguk dengan tergesa-gesa. Memang sudah waktunya untuk pergi. Saya melihat bahwa tanah di bawah telah hancur dan mulai secara bertahap kembali ke kekacauan. Batu iblis, yang terkontaminasi oleh darah roh-roh jahat, menghancurkan ruang dengan keras dan bergegas keluar, pusat ibadah juga menghancurkan kehampaan dari arah lain. Wanita misterius itu bergerak dengan tangannya, dan Yurui menerobos langit, menghalangi badai energi yang kuat, membuka saluran ruang angkasa untuknya dan Chen Nan, dan bergegas keluar dari dunia ini. Dalam sekejap mata, mereka datang ke langit di luar makam dewa dan iblis kuno. Melihat ke belakang pada saat ini, saya melihat pusaran kacau besar di atas langit berputar, dan itu akan sepenuhnya dikaitkan dengan ketiadaan. Wanita misterius itu memandang dan berkata, dia belum mati, dia mungkin masih hidup kembali, dan dia tidak bisa membiarkannya pergi seperti ini. Karena itu, tangannya terus-menerus disegel, berubah terus-menerus, dan akhirnya cahaya suci dipaksa keluar dari tubuhnya, dengan cepat mengembun di depannya untuk membentuk penampilan wanita, sama seperti dia. Sebenarnya, sebuah avatar dipisahkan dalam sekejap, sehingga Sen Nan memandang udara dengan takjub. Inkarnasi wanita itu dengan cepat masuk ke pusaran yang lebih kecil dan lebih kecil, di mana ia terus-menerus dipecah menjadi kekacauan, mencari tubuh perencana yang rusak. Baru pada saat vortex yang kacau di atas langit menghilang, inkarnasi itu keluar dari angkasa, di belakangnya ada awan cahaya putih, yang merupakan daging dan darah seorang perencana. Chen Nan berkata dengan keraguan, dunia yang ia korbankan telah dihancurkan, mengapa ia harus mengeluarkan darah dan dagingnya, dunianya sendiri dihancurkan, ia juga harus mengikuti tulang yang hancur dan mati, tidak ada alasan hidup apa. Wajah wanita misterius yang tiada taranya dipenuhi dengan cibiran, mengatakan, pria ini jauh lebih sulit untuk ditangani daripada yang Anda pikirkan. Anda melihat bahwa dunianya saat ini telah sepenuhnya hancur, tetapi tubuhnya yang rusak masih ada di sana, dan ia belum mengikuti asap. Ini menunjukkan bahwa apa yang salah. Dia belum mati sepenuhnya. Dia menggunakan mana yang bagus untuk memutuskan hubungan antara dunianya dan tubuhnya pada saat dunianya akan pecah. Jika aku tidak menariknya keluar, dia pasti akan berada dalam kekacauan segera setelah kebangkitan. Tentu saja, setelah kehancuran dunianya sendiri, kekuatannya pasti sangat lemah. Petik 2. Chen Nan memandangi tulang-tulang yang patah dan daging cincang yang dibungkus dengan cahaya putih, dan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa dunia perencana telah dihancurkan. Dia masih hidup. Hei, senyum aneh terdengar dari daging cincang, bergema di atas mausolem iblis, yang tampak sangat aneh. Hantu tua, apakah kamu benar-benar mati? Chen Nan melihat bahwa daging cincang itu benar-benar merayap, dan dia dengan cepat saling menempel. Wanita misterius itu mendengus dingin, melambaikan tangannya, dan cahaya suci yang ganas keluar dan dengan cepat menghancurkan massa daging cincang. Hanya saja, setelah berubah berkeping-keping, mereka masih bergetar di udara, dan sepertinya hidup tidak hilang. Sial, itu benar-benar orang baik yang tidak hidup lama, dan momok itu berusia ribuan tahun. Mereka semua hancur, dan mereka masih hidup. Ini keji. Chen Nan benar-benar terkejut. Perencana itu lebih mengerikan dari yang diharapkan, membatasi. Suara tata letak terdengar suram dan sengit, hei. Ini kesalahan terbesar Anda untuk membawa saya keluar dari dunia yang rusak itu. Tidak ada dunia energi untuk saya serap, dan itu hampir karena kekacauan. Dalam keadaan normal, saya membutuhkan setidaknya ratusan tahun untuk pulih, sekarang Anda telah memberi saya kesempatan untuk datang ke dunia ini dengan penuh vitalitas. Dengan tubuh abadi saya akan segera pulih. Aku tidak bisa membunuhmu. Aku tidak akan pernah menghabisimu, dan aku tidak akan memilikimu. Petik 2. Wanita misterius mendengus dingin, sedikit menghina, aku tidak pernah menempatkanmu di mataku. Alasan mengapa aku menarikmu keluar adalah untuk menyelesaikanmu sepenuhnya, untuk menghindari masalah. Mimpi, teriak perencana itu dengan keras, dan seluruh ruang bergetar hebat. Batu nisan mausolem iblis di bawah juga berkibar, dan auman sihir dan melolong menyebar ke langit.
Chen Nan melihat bahwa perencana tata letak tampaknya mengatur kembali tubuhnya lagi, memikirkannya, mengangkat busur Hou Yi, mendorong energi sejati menjadi panah, dan menarik tali busur untuk menembaknya. Cahaya keemasan berkilau membumbung ke langit, daging cincang baru saja ditata ulang menjadi bola daging, dan ditembak oleh panah kuat ini. Suara kotoran, bunga darah memercik, dan teriakan datang dari atas, bola daging itu hancur lagi, dan daging cincang ada di mana-mana. Kerja bagus, tembak saja dia dengan busur Hou Yi. Wanita misterius itu menginjak awan keberuntungan berwarna-warni dan memuji dia berikutnya, garis keturunanmu sepertinya sedikit istimewa. Jika kamu terus menembakkan panah yang berdarah seperti sebelumnya, kamu pasti akan membuat orang ini mati dalam asap. Petik 2. Chen Nan tersenyum pahit, tidak peduli waktu itu adalah istana kekaisaran kerajaan Chu, atau kali ini, selama panah yang membiarkan darah dihisap banyak darah, terutama kali ini, benar-benar melonjak kurang dari setengah volume darah tubuh, jika itu orang lain, mungkin sudah meratap. Sekarang dia bisa mengeluarkan panah darah lagi. Meskipun dia tidak bisa berdarah panah, Chen Nan menarik tali busur dan melepaskan panah kimang, tidak masalah. Dia membuka busur lagi dan membidik perencana udara yang mencoba mengatur kembali tubuh. Tembakan Jinmang, bunga darah muncul, dan teriakan orang awam terdengar lagi, sialan anak anjing, aku akan menghancurkanmu puluhan ribu keping cepat atau lambat. Kamu anjing tua mengatakan 10.000 kali cukup cepat, tapi sekarang aku masih hidup dan baik, tetapi kamu. Bahkan tidak sebagus makanan babi, aku harus menembakmu hari ini. Sekarang Chen Nan merasa sangat lega. Sejak awal, dia dipanggil oleh serangga dan anak anjing kecil dari ahli tata letak ini, dan sekarang dia memiliki kekuatan untuk membunuh dan membunuhnya. Kontrasnya sangat besar sehingga dia merasa sangat bahagia. Membunuh. Puff. Perencana itu ditembak lagi, dan suara geram dan raungan terus bergema di atas langit. Namun, setelah beberapa saat, orang yang tata letak tiba-tiba menghilang dan menghilang dari mata Chen Nan. Chen Nan mencibir, bagaimana kalau kamu bersembunyi? Selama kamu berada di dunia ini, selama aku berpikir tentang kamu di dalam hatiku, panah-panah itu melesat, tidak akan berhenti tanpa mencemari darahmu. Membunuh. Puff. Deru kesakitan dan amarah terdengar lagi, awaw-auman. Pada saat yang sama, daging perencana yang rusak terungkap dalam kehampaan. Anak anjing sialan, bangsat sialan, aku bertarung denganmu, aku akan memanggil semua dewa dan iblis dengan platform pemujaan, dan mencabik-cabikmu dengan cara apapun. Perencana itu benar-benar cemas, dia kaget dan marah, menderu lagi dan lagi. Sayangnya, kamu tidak akan bisa mengendalikan Bientai dari jarak jauh. Wanita misterius itu mencibir, di bawah kendali batu Zenmo, bisakah tuanmu yang tidak otentik masih memesannya? Di udara jauh, Bai Zhangtai benar-benar berhadapan dengan kota batu iblis, yang membuat perencana itu ketakutan dan bahkan memarahinya. Wanita misterius itu kemudian berkata, nah, begitulah cara Anda menggunakan stasiun ziarah untuk memanggil semua dewa dan setan. Stasiun ziarah mungkin telah menguasai kelemahan para dewa dan mayat ini karena tuannya yang sebenarnya, dan dapat langsung dibunuh. Tetapi mungkin pada saat yang sama memerintahkan tubuh semua dewa dan iblis untuk menjaga diri mereka sendiri. Apakah para master seperti iblis kaisar dewa dalam kelompok makam bersedia untuk didorong oleh orang lain, dan jika mereka tidak baik, mereka akan menggigit kembali dan akan membuat pengetahuan spiritual Anda mati. Dikatakan bahwa pasti ada tidak kurang dari tuanmu bahkan jika mereka takut menyembah para jenderal, mereka tidak pernah takut padamu. Dewa kuat abadi mereka yang membaca keluhan magis tidak dapat menyerah padamu. Petik 2. Perencana tahu bahwa ia telah memasuki situasi putus asa, dan deru kebencian yang tak tertandingi terus berlanjut, tetapi ini tidak mengubah apapun. Dia terus-menerus ditembak oleh Chen Nan. Rasa sakit yang dia ingin selesaikan sendiri, tetapi dia tidak berdamai karena dia tidak mati ya, terlepas dari penghinaan saat ini, ia memutuskan untuk hidup. Wanita misterius itu melihat Chen Nan benar-benar tidak dapat sepenuhnya menghancurkan tata letak, dia menghela nafas dan berkata, aku belum memulihkan keahliannya sekarang, sepertinya dia hanya bisa disegel. Segel terus-menerus menyegel di tangannya, dan kekuatan suci keluar dengan berlimpah, dan kemudian dia bergegas menuju daging yang rusak di udara. Cahaya yang sangat terang benar-benar menutupi daging yang rusak dari perencana, dan kemudian membungkusnya ke arah pemakaman iblis. Akhirnya, ada suara keras, dan disegel di bawah ruang kosong di pemakaman iblis. Menjadi salah satu dari banyak kuburan. Pada saat yang sama, wanita misterius itu menunjuk ke batu iblis kota yang jauh dan berkata, karena Anda terbang ke sini dari tingkat neraka ke-18, pasti ada perasaan. Itu pasti ada di sini. Layang yang disebut ini pernah mempermalukan Anda. Tuan dari noda darah psikis, aku akan menyegelnya sekarang. Terserah kamu bagaimana cara menyegel dan membunuhnya. Petik 2. Setelah mendengarkan kata-kata wanita misterius itu, Zenmo Siguo benar-benar paranormal, dan dia tidak lagi berhadapan dengan stasiun pemujaan. Dengan suasana yang gelap, dia perlahan-lahan jatuh ke makam iblis, dan akhirnya dimasukkan ke tata letak segel. Tempat. Wanita misterius itu menghela nafas, oke, orang ini harus disegel karena membunuh batu iblis sampai berubah menjadi darah nanah. Perencana itu disegel, dan deru mayat iblis di lingkaran Ling Yuan telah berhenti, dan seluruh dunia menjadi sunyi. Chen Nan memiliki perasaan yang tidak nyata. Dia benar-benar berpartisipasi dalam pembunuhan para perencana dan menyaksikan langkah demi langkah menuju kepunahan. Melihat wanita misterius yang berdiri di awan berwarna-warni di atas langit, ada perasaan yang tidak nyata di hatinya.
Wanita ini telah bersarang di batu Gyeokrui di tubuhnya. Ini adalah master tertinggi. Di kejauhan, si tua Saint Catherine, bajingan tua Zijin Shenlong, bayi naga, dan Phoenix kecil semua tampak terpana. Belum lama ini, Chen Nan entah bagaimana menghilang ke dalam kekosongan, yang membuat mereka sedikit khawatir, dan kemudian melihatnya muncul lagi dengan cara yang sedemikian agung, sampai proses tata letak terbunuh, seluruh proses mengejutkan mereka, dan mereka membuka mulut mereka dengan terkejut. Suatu hal yang mengerikan, mereka penuh dengan keraguan. Terlalu gila untuk naga, tumpukan daging busuk selalu tidak mati, dan akhirnya harus dimeteraikan untuk menekan. Ya Tuhan, apa gerangan monster ini? Zijin Shenlong berseru lagi dan lagi. Dewa cahaya ada di atas. Wanita itu sangat kuat. Siapa, dia? Mendengar apa yang dikatakan bayi naga, sepasang mata naga terbuka lebar, dan setelah melihat rui batu giok besar melayang di langit, dia berteriak dan dengan cepat berubah menjadi ukuran ulat. Bisikan ketakutan, Bunda Nagaku, ini pasti wanita itu, dan juga biarkan naga itu hidup, dia, bagaimana dia kehabisan. Catherine agak aneh dan berkata, siapa yang kamu kenal dengannya? Bagaimana aku tidak tahu bahwa dia adalah iblis terbesar di dunia, tetapi bansi paling menakutkan di dunia, bisik Zijin Shenlong. Melihat arah Chenan, aku takut wanita misterius itu akan mendengarnya. Dia iblis. Bagaimana saya bisa merasakan napas suci, kekuatan yang damai dan ilahi, bagaimana mungkin itu adalah iblis? Aduh, gadis-gadis kecil seperti kamu selalu tertipu oleh penampilan munafik dan cantik itu. Jika kamu tahu tempat yang mengerikan, aku khawatir kamu tidak ingin melihatnya. Kamu harus tahu bahwa semakin jahat ada, semakin kamu berperilaku. Itu suci dan baik. Ketika Anda menunjukkan kebenaran dan kengeriannya, saya takut tulang-tulang yang ditelannya tidak akan ditinggalkan, tetapi saya memiliki pengalaman pahit. Bajingan tua itu memiliki ekspresi pahit dan sedih. Tidak meludahi tulang. Bahkan Tuhan. Phoenix kecil berkibar dengan goyah, sepasang mata besar yang indah mengarah ke Zijin Shenlong, dan pada saat yang sama kepada wanita misterius di kejauhan. Aku sepertinya mendengar seseorang mengatakan bahwa aku adalah iblis terbesar di dunia, bansi terburuk yang memakan orang dan tidak meludahi tulang. Apakah itu benar? Suara wanita misterius itu seperti suara alami, di samping Catherine dan Roof Dragon terdengar. Takut naga Rufian hampir melompat. Ibu nagaku, mata dan telinganya sangat pandai. Rufun berbisik pelan, dan pada saat yang sama ia sangat ingin memompa mulutnya dengan keras. Mengetahui bahwa kultivasi pihak lain begitu kuat sehingga membuat orang merasa ketakutan, itu masih berbicara hal-hal buruk di belakangnya. Pada saat ini, itu agak takut bahwa wanita misterius akan mengganggu dia lagi. Jika lawan naik untuk sementara waktu, seraplah Dragon Yuan-nya lagi. Maka itu benar-benar ingin menangis tanpa air mata. Naga itu, tolong katakan padaku lagi siapa aku. Suara wanita misterius itu selembut angin musim semi. Namun, mendengarkan telinga Zijin Shenlong seperti pengerik. Tulang yang membuatnya gemetar. Dia melompat tanpa ragu-ragu dan kembali ke Jackie Chan. Klaim besar meneriakkan, tentu saja Anda adalah dewi yang paling cantik dan baik di dunia ini. Penampilan Shen Yuloyan tidak cukup untuk menggambarkan penampilan Anda, penampilan bulan tertutup dan bunga tidak cukup untuk menggambarkan kecantikan Anda. Luar biasa. Bahkan cahaya matahari yang bersinar akan dikalahkan sebelum kecantikan Anda. Karakter mulia Anda lebih suci daripada lotus salju di langit, pikiran Anda yang luas dapat mengakomodasi 4 samudera besar, milik Anda. Petik 2. Sudah cukup, kamu pengganggu naga. Lain kali beritahu aku bahwa kamu tidak sopan padaku, aku akan langsung mendorongmu ke lapisan neraka ke-18, sehingga kamu tidak akan pernah berbalik. Tidak akan pernah ada waktu lain. Sejak saat itu, aku akan mengagumi dan menghargaimu. Itu akan seperti sungai yang deras, seperti sungai Yangtze yang berputar, seperti bukit yang bergulir, dan lautan luas. Wanita misterius itu tidak lagi mengabaikan Zijin Shenlong yang bernoda buruk. Pada saat ini, dia dan Chen Nan melayang pada saat yang sama di atas lingkaran makam Shenmo, kurang dari 100 kaki jauhnya. Tiba-tiba, Chen Nan merasakan tangan yang ringan, Hou Yi membungkuk ke langit, keluar dari genggamannya, dan terbang menuju wanita misterius itu. Terlalu kuat akan menyebabkanmu terbunuh. Untuk menjadi benar-benar kuat, mulailah dengan dirimu sendiri. Lagi pula, meminjam kekuatan eksternal adalah strategi terbaik. Kamu tidak dapat mengubah jalur hidupmu karena kehadiranku, jadi Hou Yi Gong masih membutuhkan segel, semuanya harus berlanjut sesuai dengan garis aslinya. Petik 2. Bagaimanapun, wanita misterius itu terus mengumpulkan segel Fa, mengeluarkan kekuatan suci, menyegel busur Hou Yi, dan hantu samar menyelimuti Chen Nan. Atas, Chen Nan membuka dunia batin dengan gerakan, dan teriakan pohon dewa terbang dari balik punggungnya, bergegas ke dunia batin, bergemuruh dan merayap ke tanah. Pada titik ini, dia menggantung hati, dan pohon dewa tidak berada di bawah meterai mutlak di dunia batinnya. Apakah pusatmu penuh keraguan? Suara wanita misterius itu berdering di telinga Chen Nan. Ya, terlalu banyak pertanyaan, terlalu banyak teka-teki, asal kamu seperti apa, orang awam yang misterius itu. Bagaimana bentuk makam dewa setan? Bai Jiangtai, Zenmo Stone. Ada terlalu banyak pertanyaan dalam hati Chen Nan, tentu saja, yang sangat ingin dia ketahui adalah bola-bola emas dan hitam di tubuhnya dan misteri kebangkitannya. Namun, wanita misterius itu dengan cepat menyela kata-katanya, mengatakan, saya pernah mengatakan bahwa ada beberapa hal, ketidaktahuan adalah berkah. Banyak hal yang seharusnya tidak Anda ketahui sekarang, karena Anda belum memasuki bidang yang sesuai, saya hampir tidak dapat ikut campur.
Lintasan Anda dalam hidup. Anda berjuang untuk menemukan beberapa misteri. Saya juga mencari kebenaran. Ketika Anda memiliki kekuatan yang cukup, Anda secara alami akan tahu apa yang ingin Anda ketahui. Proses ini adalah permainan. Jika Anda tidak ingin mati, Anda hanya bisa satu pilihan, jalan terus, sampai akhir hayat dan tinggalkan lapangan, atau lancar sampai akhir pertandingan. Petik 2. Chen Nan terdiam beberapa saat. Dia berhenti mengajukan pertanyaan-pertanyaan sensitif itu dan mulai menanyakan beberapa hal yang harus dia selidiki sekarang. Dia berkata, mengapa para perencana menyatakan diri mereka begitu percaya diri? Jika itu benar, apakah itu karena dia segel, dan semuanya harus jatuh pada tempatnya, sudah berakhir? Petik 2. Akhir. Air jatuh dari batu. Bagaimana ini mungkin? Dia hanya pemimpin dari permainan kecil. Dia juga hidup di papan catur orang lain. Dia tidak mengetahuinya. Dia mungkin telah dibersihkan dari beberapa kenangan, atau mungkin telah dirusak. Persepsi parsial. Bagaimana situasi dunia ini dapat dikendalikan oleh satu orang di tengah, di luar, dan seri. Ini adalah permainan di mana semua pihak bersaing dan bermain game. Petik 2. Chen Nan merenung cukup lama dan bertanya lagi, kamu terus mengatakan bahwa kamu tidak ingin mengubah lintasan hidupku. Mengapa begitu? Dan mengapa kamu ingin tinggal bersamaku? Bukankah ini perubahan? Alasan mengapa aku tinggal bersamamu pada awalnya karena aku merasa ada nafas hidup dan mati yang tersembunyi di tubuhmu. Aku perlu menggunakannya untuk memulihkan tubuhku. Kemudian aku tidak pergi karena aku sekarang menjadi bagian penting di papan catur, saya ingin menggunakan Anda sebagai titik masuk. Tetapi saya tidak ingin mengubah lintasan hidup Anda, saya ingin melihat di mana Anda dapat berkembang dan apa yang akan terjadi pada akhirnya. Petik 2. Pada akhirnya, Chen Nan bertanya lagi, apa yang terjadi di sini di mausolem dewa dan dewa, Anda tentu tidak akan memberi tahu saya. Lalu saya ingin bertanya, tempat seperti apa yang disebut hutan abadi? Wanita misterius itu menjawab, ini tidak sesederhana hutan. Ini adalah ruang tumpang tindih berlapis-lapis, sebuah dunia misterius yang aneh. Itu adalah tempat yang tenang dari pembangkit tenaga listrik legendaris, bahkan pembangkit tenaga listrik teratas antara langit dan bumi. Saya tidak ingin mencoba-coba di sini dengan mudah. Petik 2. Beberapa ruang tumpang tindih, dunia misterius yang aneh, tidak heran. Chen Nan akhirnya memahami beberapa rahasia khusus ini akhirnya tahu mengapa jalan yang saya lewati akan selalu hilang secara ajaib alasannya. Chen Nan, aku akan mengirimmu keluar dari dunia misterius yang aneh ini. Kamu mungkin telah keluar dari lintasan hidupmu yang mapan ketika kamu datang ke sini. Kamu harus pergi dari sini. Hari ini kita membunuh dan menyegel apa yang disebut tata letak ini, Ken saya sudah bisa mempelajari garis besarnya. Petik 2. Mengapa saya memiliki jalur kehidupan yang ditentukan? Mengapa saya harus dikendalikan oleh seseorang, siapa orang di belakang saya? Sialan. Chen Nan sangat marah, dia benci perasaan dikendalikan dari jarak jauh, dan dia sendiri tanpa mengetahui situasinya. Menghancurkan takdirmu mengharuskanmu bertarung sendiri. Aku tidak bisa berpartisipasi. Aku tidak bisa membantumu mengubah apapun, karena aku tidak bisa menembak sampai jeda akhir. Aku tidak ingin kamu menembak, takdirku aku mendominasi. Kata Chen Nan kesal. Aku akan menunjukkan kepadamu suatu cara. Wanita misterius itu berkata, secara umum, apakah kamu pikir manusia itu kuat, atau apakah orang-orang di surga? Chen Nan berpikir dan tidak ingin mengatakan, tentu saja, orang-orang surga sangat kuat. Wanita misterius berkata, kamu baru mengerti, ada yang disebut master di dunia ini, dan pasti ada surga, tidak peduli apakah dia benar-benar lebih kuat dari penguasa dunia, tetapi jika kamu ingin mengubah nasib Anda, maka Anda harus pergi ke surga. Petik 2. Chen Nan membeku, wanita misterius itu sepertinya mengisyaratkan kepadanya. Omong-omong, wanita misterius itu tiba-tiba tertawa seperti kenakalan, dan bahkan memiliki selera jahat, mengatakan, dalam analisis akhir, dalam proses tata letak, banyak orang menghitung satu sama lain. Anda mengatakan bahwa saya bersembunyi dari langit, sehingga pengontrol tertentu memiliki anakmu, apa yang akan dia lakukan, haha. Petik 2. Chen Nan tercengang. Oke, aku akan mengirimmu keluar dari ruang aneh ini, kata wanita misterius itu, memanggil Catherine dan bayi naga ke depan, siap untuk mengeluarkan kekuatan besar untuk mengirim mereka keluar dari hutan abadi. Wanita misterius memecahkan ruang ketika dia mengangkat tangannya, saluran kacau muncul di depan Chen Nan, dan kemudian mereka dikirim oleh kekuatan lembut. Secercah kemuliaan melintas, dan ketika Chen Nan membuka mata mereka lagi, mereka telah tiba di pinggiran hutan abadi. Melihat kembali ke ruang seram dan aneh, mereka semua memiliki perasaan yang tidak nyata, benar-benar mimpi. Ada terlalu banyak kabut di dalamnya, tetapi itu bukan apa yang dapat mereka pahami saat ini, tetapi secara umum mereka beruntung karena mereka dibiarkan hidup-hidup di sini. Selama berabad-abad, berapa banyak orang yang masuk, dan kemudian keluar dengan selamat. Diketahui bahwa kecuali mereka, hanya ada satu iblis besar. Nan mimpi, kata Catherine Elfsage dengan emosi. Sudah hampir 2 tahun sejak dia tersandung ke hutan abadi, dan sekarang dia akhirnya berjalan keluar, merasa benar-benar dipenuhi dengan emosi. Oh, iblis pertama di dunia itu, wanita itu tidak mengikutinya. Ripple melihat sekeliling, dengan hati-hati mencari jejak wanita misterius itu. Aku tidak akan bersamamu untuk sementara waktu, tetapi segera kita akan bertemu. Suara wanita misterius itu sepertinya datang dari langit di atas 9 hari, bergema melintasi hutan.
Oh, Zijin Shenlong hampir takut memanggil ibunya. Dia tidak pernah berpikir bahwa wanita ini sangat kuat sehingga dia bisa mendengar kata-katanya tidak peduli kapan dan di mana. Ibu nagaku takut naganya, ini. Oh, hehe. Sebuah tawa yang jelas bergema terus-menerus di langit, dan sebuah suara seperti suara alami turun, mengatakan, bahkan jika itu jauh dari cakrawala, aku dapat mendengarnya, dan aku tidak boleh mengatakan hal-hal buruk kecuali jika kamu ingin pergi ke 10-8 lantai neraka. Petik 2. Catherine adalah orang bijak elf. Jika ia dibagi berdasarkan standar manusia, ia hanya berusia 20-an, tetapi karena berbagai konstitusi elf dan manusia, usianya yang sebenarnya sudah 80, itulah sebabnya ia sangat alasan pencapaian urutan ke-6. Suasana hati Chen Nan agak rumit ketika menghadapi Catherine. Ini adalah bayangan Yusin. Saya tidak tahu apa nasibnya di masa depan. Dia ingat janji-janji yang dibuat oleh para penatua dan orang lain kepadanya, hanya untuk menemukan orang suci peri, dan menceritakan kepadanya tentang Yusin 5.000 tahun yang lalu. Catherine dengan putus asa ingin kembali ke suku peri kuno. Lagi pula, dia telah hilang selama hampir 2 tahun. Ketika dia mengundang Chen Nan untuk menjadi tamu, Chen Nan setuju tanpa ragu. Santo peri akrab dengan daerah ini, di bawah kepemimpinannya, 2 pria dan 3 binatang dengan cepat bergegas ke suku peri kuno. Sebuah rumah kayu kecil seperti tas jamur muncul di depan hutan di depan, di mana bunga-bunga aneh mekar dan rumput ditata seperti negeri dongeng. Elf cantik pria dan wanita hidup bebas di tanah murni ini penuh dengan suasana alami. Ketika elf betina melihat Catherine terbang di langit, dia membuka mulutnya dengan terkejut dan bergumam, "Ya Tuhan, bukankah itu perawan yang hilang?" Dia kembali. Oh, dan para dewa dan binatang buas, Tuhan, Saint Gale benar-benar pulih oleh mereka. Petik 2. Semangat elf selalu anggun dalam tata krama mereka, tetapi pada saat ini gadis peri ini sangat panik dan bersemangat. Setelah panggilannya, banyak pria dan wanita elf melihat para santa yang lebih tua di masa lalu. Mereka bersorak, dan beberapa orang dengan cepat mengirim surat kepada beberapa tetua. Terlalu, tanah murni tempat para elf hidup benar-benar adalah surga di bumi, dengan bunga dan wewangian, hati dan jiwa yang segar, rusa yang ketakutan dan kelinci putih yang berlari dengan gembira, dan burung-burung bernyanyi dengan lembut, yang semuanya sangat memesona. Baby Dragon mengerjap dengan mata besar, mengepalkan tinjunya dengan keras, dan berkata, ini tempat yang bagus. Ketika aku tua, aku harus datang ke sini untuk hidup dalam pengasingan. Chen Nan tidak bisa menahan geli olehnya, hal kecil ini begitu hidup, itu agak lucu untuk memikirkan masalah pengasingan wanita tua itu. Ini benar-benar bagus. Zijin Shenlong juga menghela nafas dengan emosi, berkata, ayo cari saudara perempuan naga, dan tinggal di sini dalam pengasingan, benar-benar memacu peri. Apakah kamu mencari beberapa saudara naga hitam yang kita lihat terakhir kali? Phoenix kecil tampak polos. Pergilah, Tuan, katakan ya, anak kecil kentut memotong. Kadal besar itu sangat jelek, bagaimana Anda dapat menemukan saudara naga yang cantik? Zijin Shenlong tampak tua dan tidak sopan. Phoenix kecil masih polos dan tidak peduli pada dunia, dan berkata dengan polos, saya pikir Anda cocok dengan mereka, Anda semua berkulit hitam. Mendengar ini, Rufian Dragon hampir muntah darah, dan berteriak dalam warna hitam, bagaimana saya bisa terlihat seperti lampu ungu dan emas yang berkedip. Ini hitam dan bukan musim gugur. Saya sangat marah, Anda agak terlalu marah. Baik Chen Nan dan Baby Dragon tertawa liar. Sudah lama sejak Santa Peri berjalan ke kedalaman hutan, dan akhirnya disambut dengan hangat dengan beberapa tetua. Beberapa tetua keluarga elf sangat berterima kasih kepada Chen Nan karena telah menyelamatkan Catherine, dan banyak pujian diucapkan. Chen Nan dan binatang berkepala 3 itu hampir bingung. Beberapa penatua, tolong jangan bersikap sopan, sekarang tolong katakan padaku, tentang rahasia Yusin, selalu baik-baik saja. Puji Dewi Kehidupan, anak muda, kamu benar-benar kesayangan surga. Tidak ada yang bisa masuk dan keluar dari hutan abadi dengan selamat dan sehat. Chen Nan merasa ada sesuatu yang salah dan berkata, Penatua Agung, tolong beritahu saya sesuatu tentang Yusin. Elsie, si penatua, tampak malu dan berkata, ini, itu. Pada saat ini, Catherine berjalan keluar dari kerumunan, dengan wajah malu, dan berkata, Chen Nan terima kasih telah menyelamatkan saya, tapi, sangat malu. Para tetua, menipu Anda, tolong maafkan kami, beri kami sebuah keluarga bersedia memberikan kompensasi kepada Anda. Petik 2. Apa yang terjadi? Beberapa tetua peri menundukkan kepala arogan mereka karena malu, dan Santo Elf itu mulai menjelaskan kepadanya dengan sangat malu. Memang ada seorang wanita yang berjalan ke suku elf kuno 5.000 tahun yang lalu, tetapi semua yang diatur oleh Dewi Kehidupan, bahkan para tetua di klan elf tidak tahu secara spesifik. Sebelumnya, informasi yang diungkapkan kepada Chen Nan oleh beberapa tetua termasuk semua yang mereka ketahui. Catherine sangat malu untuk meminta maaf kepada Chen Nan di sini, saya benar-benar malu, saya pikir. Jadi mereka akan berbohong, mereka mungkin berspekulasi bahwa Anda memiliki latar belakang yang luar biasa dan ingin Anda menyelamatkan saya, jadi saya berbohong kepada Anda, dan saya dengan sungguh-sungguh meminta maaf kepada Anda atas nama kami. Kami bersedia membayar dan memberi kompensasi dengan hormat kepada Anda. Petik 2. Jika Chen Nan tidak marah, itu salah. Dia tidak pernah berharap elf-elf akan berbohong. Elf selalu menganggap diri mereka bajik, dan tindakan berbohong, penipuan, dianggap memalukan oleh mereka. Chen Nan bahkan tidak memikirkannya.
Untuk menyelamatkan Catherine, beberapa sesepuh tidak ragu-ragu untuk membohonginya untuk menyelamatkannya. Dia mengalami serangan jantung, tetapi setelah tenang, dia menelan amarahnya tanpa merobek wajahnya. Bagaimanapun, Catherine yang diselamatkan tumbuh dari benih jiwa, Yusin, yang merupakan Yusin yang baru. Bahkan jika para elf dan tetua tidak menipu dia akan menyelamatkan ini, Yusin, dari. Masalahnya sudah hasilnya, Chen Nan belum bisa mengeksplorasi lebih lanjut rahasia tentang Yusin 5.000 tahun yang lalu, tetapi dia tidak mungkin. Oke, karena kamu ingin memberikan kompensasi padaku, persembahkan air mancur kehidupanmu dan bawa kami untuk mandi. Mendengar mulut Chen Nan membuka seperti ini, tetua Resia hampir takut ke tanah. Bukankah kamu bercanda? Musim semi kehidupan keluarga peri kita, meskipun namanya mengandung kata musim semi, tetapi diukur dengan tetes, dan itu hanya 1 tahun dari pohon kehidupan. Puluhan tetes diproduksi, tetapi sekarang hanya beberapa puluh pound. Anda sebenarnya ingin mandi, ini, oh my god. Petik 2. Beberapa tetua peri lainnya juga memiliki keinginan untuk pingsan. Jadi, Chen Nan mengarahkan jari kanannya ke bayi naga bajingan, dan burung phoenix kecil di sebelahnya, dan berkata, biarkan saja ketiga orang ini minum air mancur kehidupan. Mata naga bajingan itu tiba-tiba bersinar hijau seperti serigala. Bayi naga juga penuh bintang kecil, dan hampir mabuk sampai mati. Hanya phoenix kecil yang kelihatan polos, menghibur para sesepuh yang lebih tua tanpa hati dan paru-paru. Tenang, kami berjanji akan minum semuanya, dan tidak akan pernah menyia-nyiakan sedikit pun. Beberapa tetua elf saling memandang, wajah mereka hitam, dan semua memiliki keinginan untuk memuntahkan darah. Puluhan pound kehidupan ini mereka dapat terakumulasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jika ini membuat 3 binatang buas di depan Anda minum, itu benar-benar sepotong kue, tidak cukup untuk selera. Setetes air mancur memiliki efek tulang manusia dan tulang hidup dan mati. Itu adalah harta para elf. Untuk perkembangan klan, mereka tidak bisa semua didedikasikan untuk membalas rasa terima kasih mereka. Chen Nan tidak pergi minum air mancur kehidupan, hanya membiarkan binatang berkepala 3 mengikuti beberapa tetua yang lebih tua. Setengah seperempat jam kemudian, ketiga lelaki itu kembali dengan wajah merah cerah, dan beberapa tetua peri tak punya daftar seperti daun-daun beku, dan beberapa wajah hitam. Meskipun sumber kehidupan tidak semanis imajinasi, itu memang produk suci dari pondasi dan pelatihan yang solid, yang akan sangat bermanfaat bagi budidaya kita di masa depan. Rufian Dragon penuh dengan cahaya musim semi. Tongkat Guangming Dasen menyala, sangat enak, aku masih ingin minum. Baby Long menjilat mulutnya, tampak mabuk. Phoenix kecil dengan polosnya mengedipkan mata Phoenix yang indah, dan berkata kepada sesepuh itu, kamu sangat ramah, kita akan sering datang. Penatua Rezia tidak bisa mendukungnya lagi, bumping, jatuh ke tanah. Segera setelah itu, 1 orang dan 3 binatang dewa mengucapkan selamat tinggal kepada para elf dari suku peri kuno. Pada saat berpisah, bayi naga terbang ke langit, melambaikan sepasang cakar kuning keemasan di bawah langit, berkata, aku akan merindukanmu, dan aku juga akan merindukan sumber kehidupan, dan aku akan mengunjungi kamu. Semua elf hampir takut duduk di tanah, kecuali Santa Elf yang melambai ke arah mereka dengan enggan. Chen Nan melambai diam-diam merawat Catherine, dan kemudian mengambil binatang berkepala 3 ke langit dan terbang menjauh. Chen Nan dan kelompoknya berada jauh dari suku peri kuno, memandangi pegunungan yang tak berujung dan hutan primitif tak berujung di bawahnya. 1 orang dan 3 binatang tiba-tiba merasa kehilangan arah, mereka tidak tahu kemana harus pergi berikutnya dan apa yang harus dilakukan. Mencari tempat tinggal di pengasingan dan berlatih keras. Tidak realistis, Si Wei telah mencapai level mereka, efek dari kultivasi buta yang keras tidak sebagus yang dialami di dunia, dan menyadari dengan cepat dalam pertempuran. Chen Nan ingat sesuatu, apakah itu selama pertempuran dengan perencana atau ketika dia akan pergi. Wanita misterius itu berulang kali menyebutkan. Tingkat neraka ke-18. Ini membuat Chen Nan agak skeptis, apakah dia menyarankan sesuatu. Oh, aku merasa bahwa aku telah kehilangan tujuan Longsheng. Mari kita jatuhkan saudara naga di langit. Zijin Shenlong melolong dan menakuti binatang buas yang tak terhitung jumlahnya di hutan di bawah. Kita harus melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kultivasi kita, untuk suatu hari mematahkan kekosongan dan memasuki surga. Adapun untuk sekarang, saya pikir kita harus pergi ke tingkat neraka ke-18 untuk melihat. Chen Nan telah memberi pengarahan kepada binatang berkepala 3 tentang tata letak hal-hal, dia tidak menyembunyikan apapun dari 3 orang ini. Memasuki surga alam, aku menyukainya, dan sekarang hanya ada 1 naga oriental otentik di Fanji. Demi kebahagiaan masa depanku, aku harus bekerja keras untuk memasuki alam surga dan mencoba menemukan naga peri untuk menjadi istriku. Zijin Shenlong itu mulai menggeram lagi. Setelah melihat Zijin Shenlong dan Xiaolong, Chen Nan tersenyum dan berkata, jika Anda tidak tahu bayi naga, tetapi itu diubah oleh naga yang terluka parah, saya benar-benar berpikir bajingan tua Anda yang absurd pada masa itu dan naga dewa kuno. Bagaimana dengan anak yang dilahirkan oleh Putri Kun? Petik 2. Protes serius. Xiaolong mengayunkan tinjunya yang keemasan, tampaknya sangat tidak puas dengan dugaan Chen Nan. Bajingan tua itu hampir ditanam dari udara, dan berulang kali berkata, jika aku ingin memiliki keturunan seperti itu, aku pasti marah. Chen Nandao, saya sangat aneh tentang pembagian kekuatan naga.
Biarkan saya bicara tentang naga situ. Urutan pertama adalah naga bumi, urutan kedua adalah naga terbang, urutan ketiga adalah naga, urutan keempat adalah naga, urutan keempat adalah naga, dan urutan kelima adalah naga suci, urutan keenam adalah Shenlong. Dan naga timur, saya hanya tahu bahwa ada dua dari Anda dan naga kecil. Anda adalah Shenlong di urutan keenam. Urutan ketujuh adalah keadaan bayi naga ketika berada di masa jayanya Tianlong dunia. Salah, buat kesalahan besar. Zijin Shenlong menggelengkan kepalanya dan berkata, Shenlong berarti ranah para dewa. Ini adalah penghormatan terhadap klan naga yang kuat. Kekuatan mereka setidaknya peringkat ke-6. Sedangkan untuk Xu Wei ke peringkat ke-7, masih dihitung di ranah Shenlong. Jika Xu Wei berada di ranah peringkat ke-8, apakah itu masih di ranah naga? Aku tidak tahu, karena aku hanya ke-7 di masa kejayaan, dan aku tidak tahu kekuatan jajaran sebagai berikut. Adapun naga realem, benar-benar tidak mudah untuk menebak berapa banyak level yang telah dicapai. Hanya mengetahui bahwa Shenlong mencapai ranah tertinggi, jelas dapat merasakan bahwa tubuh telah berevolusi, dan jelas tahu bahwa ia telah memasuki ranah Tianlong. Sejauh mana Tianlong berkuasa, sungguh sulit berspekulasi bahwa, bagaimanapun juga, sejarah klan naga yang diketahui sangat jarang di antara klan naga yang mencapai alam naga langit. Petik 2. Chen Nan memandangi bayi naga dengan aneh, sungguh sulit membayangkan lelaki kecil yang serakah dan lucu ini, lalu seekor naga. Xiaolong hidup dengan peti keemasan, dan berkata, aku bayi, Dalwei, Tianlong, aku. Ketika dia mengatakan itu berkecil hati lagi, dia bergumam dengan suara rendah, aku benar-benar tidak memiliki kesan, aku tidak tahu sama sekali saya naga. Petik 2. Setengah hari kemudian, Chen Nan dan binatang berkepala 3 akhirnya terbang keluar dari pegunungan yang tak berujung, dan dalam visi mereka mulai muncul kota-kota manusia, yang termasuk wilayah 4 kerajaan barat, Kekaisaran Manro. Benua barat, seperti benua timur, sebagian besar dibagi menjadi beberapa negara besar, di samping itu, ada hampir 100 negara kecil yang bertahan hidup di celah. Keempat negara hegemonik adalah Newland, Manro, Latvia, X. Newland berada di bagian paling timur dari benua barat, Manro di selatan, Latvia menempati utara, dan X mendominasi yang paling barat. Lokasi lantai neraka ke-18 adalah kota bidan, kota suci gereja cahaya. Kota ini terletak di pusat benua barat, dikelilingi oleh padang pasir, padang rumput, dan banyak negara kecil. Ini adalah medan perang dan dikelilingi oleh 4 kerajaan. Cenan suku peri kuno yang baru saja mereka kunjungi terletak di bagian paling barat dari benua barat, jadi mereka melakukan perjalanan ke timur sampai ke kota bidan. Mereka tidak terburu-buru, jadi mereka memasuki medan perang hanya sehari kemudian. Ratusan mil jauhnya dari kota Baidan, Phoenix kecil tiba-tiba berteriak, ya Tuhan, monster besar, lihat itu, 2 monster besar akan mendatangi kita. Sepintas, 2 awan gelap di langit jauh dengan cepat bergerak ke sisi ini. Pandangan yang lebih dekat benar-benar mengejutkan. Seekor katak besar dan katak besar, keduanya setinggi 50 kaki, seperti 2 gunung berat, terbang di langit. Oh, Tuhan, seru Baby Dragon, apakah ini katak dan katak, ini hanyalah Rosan. Zijin Shenlong meledak keheranan, dan berkata, katak besar itu, seperti katak monster raksasa di Kunlun mendalam realem, bagaimana mungkin ia datang ke barat? Nah, sepertinya terluka parah, lihat, di mulutnya berdarah. Petik 2. Chen Nan sedikit terkejut dan berkata, apakah itu benar-benar salah satu dari 4 monster Kunlun? Aku tidak berharap tubuhnya menjadi begitu besar. Semakin dekat dan dekat, kita dapat melihat bahwa katak besar terus berdarah dari mulut, dan katak besar menjaga sisinya, dan ekspresinya sedikit gugup. Phoenix kecil berkata, sepertinya kakek Frogfather, saya merasakan napas yang akrab. Ya, itu katak ajaib, kata Chen Nan tegas, dan kemudian dia sedikit bingung. Tapi siapa kodok sebesar itu? Haha. Oh, Zijin Shenlong tertawa dan berkata, saya mungkin menebak siapa itu, istrinya, yang tumbuh bersama, dan salah satu monster terkenal di alam mendalam Kunlun. Tapi itu kodok jatuh dengan katak karena berbagai alasan, dan telah berkeliaran lagi, dan menolak untuk kembali ke alam mendalam Kunlun. Haha, saya tidak berharap katak tua pergi ke situ untuk menemukan istrinya, apakah dikatakan bahwa dia terluka oleh katak? Kodok yang kuat dan ganas. Petik 2. Rupanya kedua monster besar itu juga memperhatikan mereka, dan kecepatannya melambat ketika keduanya bertemu. Chen Nan bertanya dengan lantang, apa yang salah dengan Anda, senior, mengapa Anda datang ke situ dan mengapa Anda terluka parah? Zijin Shenlong di sebelahnya tersenyum dan berkata, itu tidak akan dikalahkan oleh saudara ipar Tot, mengumpulkan ribuan tahun keluhan, hei, selamat karena memecahkan cermin dan kembali ke lingkaran. Tot melotot tajam pada naga bajingan itu, dan katak ajaib itu menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia berkata, sulit untuk mengatakan sepatah kata pun. Aku menderita kerugian besar di neraka ke-18. Melalui pengantar singkat oleh katak ajaib, Chen Nan dan yang lainnya tahu alasan mengapa ia bergegas dari wilayah timur ke tingkat neraka ke-18, dan mengetahui bahwa ia memiliki pertempuran hebat dengan Paus. Mendengar itu ketika Zen Zen Stone naik ke langit, Chen Nan tiba-tiba berubah warna. Di hutan abadi, dia samar-samar mendengar bahwa wanita misterius itu mengatakan bahwa kota iblis berasal dari lapisan neraka ke-18, dan sekarang dikonfirmasi oleh katak ajaib bahwa dia benar-benar terkejut, dia tidak pernah berpikir bahwa kota iblis pada awalnya menekan lapisan ke-18. Batu ajaib neraka.
Setelah batu Zenmo terbang, untuk menekan roh-roh jahat dan roh-roh jahat yang akan dicetak, gereja Guangming meletakkan sekelompok kecil Guangming tua yang legendaris secara diam-diam di bawah kuil cahaya, yang sebenarnya meredakan kekacauan. Dalam prosesnya, Paus berjanji kepada katak ajaib bahwa selama itu tidak memanfaatkan api, setengah dari katak akan dilepaskan sesudahnya. Akhirnya, ketika lapisan neraka ke-18 kembali ke kedamaian, Paus menepati janjinya dan ingin membuka lapisan neraka yang ke-11, tetapi kali ini masalahnya muncul. Bagian kecil dari Palankes yang nampaknya tidak signifikan menggantikan tahun Demon Stone. Setelah menekan lapisan neraka ke-18, tidak hanya iblis di bawah penghalang yang lebih jujur, tetapi Paus tidak memiliki kekuatan untuk membuka lapisan neraka ke-11, bahkan jika ia adalah yang terbaik. Sihir luar angkasa juga gagal. Iblis katak sedang terburu-buru, dia mencoba untuk memecahkan segel sendiri, tetapi sulit untuk mengguncang. Namun, itu tidak menyerah. Setelah sehari di kota bidan, sementara gereja yang terang itu tidak memperhatikan, ia ingin diam-diam mengangkat Palankes kecil untuk menyelamatkan setengah tubuh segel. Namun, itu bahkan tidak memikirkannya, sehingga hampir menyebabkan momok kematian. Palankes kecil terlihat tidak mencolok, seolah-olah akan dilapuk cuaca, memberikan kesan bahwa itu akan pecah dengan sentuhan ringan. Tetapi katak ajaib itu tidak menyangka bahwa ia baru saja menyusup ke bawah kuil, dan Palankes kecil itu tiba-tiba meledak dengan setan iblis yang mengerikan, yang diperbesar 10 juta kali dalam sekejap, seperti pilar tulang putih yang menembus dunia dan membombardirnya. Pada saat itu, energi magis seperti laut dan laut menutupi seluruh kota bidan, tulang-tulang besar berdiri di tengah kota, dan seluruh kota panik. Paus tahu apa yang sedang terjadi tanpa berpikir, dan dia menduga seseorang pasti telah menyusup ke bawah kuil, yang mungkin menyebabkan hasil yang mengerikan ini. Dia memiliki sihir ruang instan dan ingin memisahkan penyerang dari Palankes, agar tidak menimbulkan konsekuensi yang lebih mengerikan. Setelah katak ajaib itu secara paksa dibawa pergi oleh sihir luar angkasa energi iblis mengerikan yang diselimuti di kota bidan perlahan-lahan menghilang, dan pilar-pilar tulang setinggi 1000 kaki berubah menjadi Palankes. Sihir ruang angkasa bertindak pada katak iblis dan dengan cepat memindahkannya ke kediaman Paus. Ini adalah bagaimana katak iblis beruntung dapat mengambil kehidupan. Namun demikian, meskipun pilar raksasa tanpa tulang itu tidak membombardir katak iblis, ki iblis yang luar biasa langsung membunuh katak iblis. Belakangan, banyak ulama gereja Guangming menggunakan perawatan sihir suci berbasis cahaya untuk menariknya kembali dari gerbang hantu. Alasan mengapa gereja Guangming berjuang untuk menyelamatkan hidupnya dengan cara ini adalah karena takut salah paham dengan Kunlun mendalam realem, yang menyebabkan perang antara dua kelompok kekuatan utama. Kodok yang telah berkeliaran di barat sudah merasakan napasnya ketika katak ajaib memasuki tanah barat. Meskipun keduanya pecah karena berbagai alasan, katak keluar setelah merasakan bahwa katak ajaib terluka parah. Menimbang bahwa kembalinya ke tanah timur terlalu jauh, katak ajaib agak malu dengan keputusan itu dan kodok pergi ke kediamannya untuk memulihkan diri, sehingga ia kebetulan bertemu dengan Chen Nan di jalan. Iblis katak mendengar bahwa mereka pergi ke lantai 18 neraka, dan berkata dengan ekspresi bermartabat, pergi ke sana dengan basis kultivasi Anda, dan Anda tidak dapat menjelajahi apapun. Palankes itu mengerikan. Dalam menghadapi itu, saya memiliki perasaan bahwa saya merasa seperti itu. Semut pada umumnya lemah, dan dalam prosesnya, saya mendengar suara yang tidak ada yang membuat saya takut. Petik 2. Suara apa? Phoenix kecil bertanya. Dengan rasa ingin tahu. Mati dari iblis, lahir dari iblis. Ketika Chen Nan mendengar kalimat ini, dia tidak bisa tidak berdetak di dalam hatinya. Karakter macam apa ini? Itu sangat mengerikan. Dengan jari kecil, katak monster itu bisa terluka parah dan suara menjulang darinya nampak lebih jahat. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada katak ajaib, Chen Nan dan binatang berkepala 3 dengan cepat bergegas ke kota suci bidan, di mana mereka tidak merasakan apa-apa. www.foto.com Sejak mendengar kata-kata katak ajaib, mereka sepenuhnya menolak gagasan menjelajahi lantai neraka ke-18. Mereka memiliki pengetahuan diri, dan kecuali mereka ingin mati, mereka tidak boleh impulsif sekarang. Chen Nan dan binatang berkepala 3 menyaksikan tidak jauh dari kuil cahaya. Berani tidak menjelajahi neraka ke-18, tampaknya kita tidak dapat menemukan apapun di kota suci bidan, kita harus segera pergi dari sini, saran Zijin Shenlong. Dulunya memiliki sejarah konyol di situ, menyinggung banyak karakter merepotkan, dan sekarang dibudidayakan untuk tidak kembali ke puncaknya. Naga bajingan benar-benar gelisah di dalam hatinya, takut bahwa musuh lamanya akan datang ke pintu. Loh itu takut, hihi. Xiaolong tampak aneh seperti peri. Oh, Kunde ada di sini. Seru Phoenix kecil. Naga bajingan itu menggosok dan berteriak, di mana? Tetapi dalam sekejap, itu segera dipahami, dan wajahnya memerah, berteriak, ya, Anda sedikit, dan Anda tahu cara mencuci orang tua saya, Anda benar-benar buruk dalam belajar. Ternyata kamu benar-benar takut pada Kunde. Penampilan murni Little Phoenix, mata yang berkedip indah, berkata, aku telah mendengar kamu mengatakannya beberapa kali, bagaimana Dewa Kuno Naga Kunde bagaimana menjadi bajingan, bagaimana melakukan hebat, saya tidak berharap Anda benar-benar takut akan hal itu. Petik 2. Omong kosong, bagaimana mungkin aku takut pada bajingan tua itu? Rufian Dragon berteriak dengan marah. Sungguh, apakah kamu benar-benar tidak takut padanya? Tentu saja aku. Berbicara tentang ini, Rufian Dragon tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang salah, karena orang yang bertanya bukanlah Phoenix kecil atau Chen Nan dan bayi naga, tetapi suara seorang wanita muda yang sedikit marah.
Bajingan tua itu buru-buru menoleh untuk melihat, dan melihat seorang wanita muda yang tinggi dan cantik berdiri tidak jauh dari sana. Seperti mereka, dia tampaknya sedang menjelajahi kuil cahaya. De Zijin Shenlong membeku sekaligus, dengan setidaknya 3 telur di mulutnya yang terbuka lebar. Wanita itu memiliki temperamen yang sangat panjang, rambut panjang peraknya halus dan indah, dan dia secara alami tersebar di bagian belakang dadanya. Sepasang mata yang indah sangat tajam dan memancarkan ledakan dingin. Dia mengenakan rok panjang perak putih dan berdiri di sana dengan tenang, seperti bunga batu giok berukir dari musim dingin yang parah. Betapa wanita cantik, tetapi tampang dingin. Kata-kata Phoenix kecil datang dari hati. Wanita ini tampaknya sangat kuat. Baby Dragon sangat menyadari bahwa wanita berambut perak itu tidak biasa. Kamu tidak kenal wanita ini, Loah? Chen Nan bertanya. Zijin Shenlong akhirnya terbangun dan menangis, dan berkata, kamu benar, aku benar-benar mengenalnya, kenalan lama. Fragmen perisai kuno di tubuhmu adalah miliknya, dapatkah kamu mengatakan aku tidak bisa mengenalnya? Petik 2. Lemah. Itu sebenarnya putri bungsu dari Dewa Kuno Naga Kunde. Telah dirampok oleh naga bajingan ribuan tahun yang lalu. Ketika Chen Nan tercengang, Zijin Shenlong sudah pergi dan dengan cepat bergegas menuju langit. Chen Nan tidak berani menunda, dan dengan cepat naik ke langit. Dragon Baby dan Little Phoenix mengikuti, diikuti oleh Zijin Shenlong. Zijin Shenlong berubah menjadi listrik ungu, mati-matian terbang di depan, sambil melarikan diri dalam kepanikan, dan gemetar pada dirinya sendiri, dunia ini benar-benar terlalu kecil. Saya benar-benar bertemu dengan putri kecil Kun di sini, Tuhan, melewati. Kenapa aku merampoknya? Benar-benar membiarkan naga tidak mentolerir dirinya sendiri. Petik 2. Melihat Chen Nan yang tidak jauh di belakang, naga bajingan berteriak, nak, bantu aku untuk mengembalikan potongan perisai kuno itu. Kata-katanya tidak halus, aku tidak tahu apakah itu menakutkan atau bersalah, saya malu. Saya bahkan belum membayar apapun selama ribuan tahun. Sekarang Anda harus membayarnya kembali. Apakah Anda terlambat? Jawab Chen Nan. Bumi dan bumi, bagaimana aku bisa bertemu dengannya di sini? Ya Tuhan, dia benar-benar mengejarnya. Zijin Shenlong melihat ke belakang dan melihat bayangan perak dari jauh dan dekat, dan itu datang mengejar mereka. Bayangan perak terlalu cepat, dan ketika hampir melampaui Zijin Shenlong, dia mencibir, berhenti. Oke, aku berhenti, aku berhenti. Zijin Shenlong layu seperti daun-daun beku, dengan lesu menggantung di udara. Chen Nan, Dragon Baby, dan Little Phoenix yang tiba kemudian berhenti di belakangnya. Di depan, seekor naga perak yang panjangnya sekitar 10 kaki berhenti di udara, armor skala perak itu berkilauan samar, dan mata naga yang besar dan indah itu penuh amarah. Meskipun ini adalah naga barat, dalam hal kemarahan, ia tetap mengungkapkan keanggunan, memberikan perasaan yang sangat istimewa, seolah-olah kecantikan wanita anggun berhenti di depan. Caseli, aku sudah lama tidak melihatmu, apa kamu baik-baik saja? Zijin Shenlong mendengus. Tidak terlalu bagus. Yin Long bersenandung dengan dingin. Chen Nan merasa sedikit aneh, dan segera mengerti bahwa mungkin ada hubungan khusus antara kedua naga, bukan hanya hubungan antara perampokan dan perampokan. Saya baru saja mendengar Anda memarahi bajingan ayah saya. Apakah Anda benar-benar tidak takut pada ayah saya? Nah, Anda dan saya akan melihatnya sekarang. Yin Long menatap Zijin Shenlong tanpa berkedip. Hei, hanya bercanda, beraninya aku memarahi bangsat Kunde, hei. Zijin Shenlong menyeringai. Pasti ada masalah antara naga berkepala dua. Sekarang Chen Nan bisa begitu yakin. Bajinganmu menghilang tiba-tiba selama ribuan tahun. Apakah aku sangat mengerikan? Kau benar-benar menyembunyikanku selama ribuan tahun. Emosi Yin Long Jiasili sangat bersemangat dan suaranya menjadi semakin tajam. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan, karena Zijin Shenlong tergagap. Aku tahu kamu tidak bisa melupakan naga putih, tetapi kamu bajingan menggunakan metode merampok saya untuk putus dengan saya. Kamu bajingan sialan. Mata indah Yin Long Jiasili penuh air gas. Bahkan Tuhan, Xiao Feng Huang tidak bisa tidak berseru, ternyata itu adalah kekasih paman Scorpion Dragon. Jiasili, dengarkan penjelasan saya, bukan apa yang Anda pikirkan, Zijin Shenlong berkeringat cemas. Chen Nan mengerti sepenuhnya bahwa kedua naga memiliki keterikatan emosional. Tampaknya naga perak ini masih merindukan naga bajingan. Oh, tongkat dewa yang cerah menyala. Ternyata kebenarannya adalah ini, dunia ini benar-benar gila. Baby Long terhuyung-huyung, mengepakkan sepasang sayap kuning keemasan. Mata Yin Long Jiasili tertarik oleh Xiao Long sekaligus, dari kejutan ke kejutan, lalu mengejutkan, dan akhirnya kemarah. Itu berteriak marah pada Zijin Shenlong, kamu perpisahan, naga sudah menikah, kamu sudah punya anak. Kamu. Setelah mendengar kata-kata ini, Zijin Shenlong hampir jatuh dari langit dan meneriakkan ketidakadilan, ya Tuhan, Jasli, kemana kamu pergi? Bagaimana mungkin bajingan kecil ini menjadi anakku? Tuhan. Namun, pada saat ini, warna bayi di wajah naga berkedip-kedip dan terbang ke bahu Zijin Shenlong, penampilan bayi yang baik tampak seperti bayi naga yang taat. Terutama ketika Zijin Shenlong menyangkal bahwa Xiao Long adalah anaknya, bayi naga itu mengerjapkan matanya, menunjukkan ekspresi yang tidak normal. Yin Long Jiasili dengan giat mengipasi sayap naga di udara, berteriak dengan marah, tidak, apakah Anda masih memiliki hati nurani? Anda tidak mengenali anak yang imut, Anda masih sama kejamnya dengan ribuan tahun yang lalu.
Naga bajingan itu benar-benar memuntahkan darah melihat naga kecil di bahunya, matanya terbakar dan akhirnya mengguncangnya dengan paksa. Kamu bajingan, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Anak itu tidak bersalah, dan itu sangat lucu. Seru Yinlong Jiasili dengan marah. Zijin Shenlong hampir menangis, dan berteriak, aku bersumpah, bajingan kecil itu benar-benar bukan anakku. Jika aku punya anak yang nakal, aku akan mencekiknya. Wow, bajingan kecil, kamu membunuhku. Rufian Dragon hampir menangis tanpa air mata, dan menatap marah naga kecil di sebelahnya. Chen Nan tertawa kecil di sampingnya, bayi naga itu terlalu buruk. Si kecil ini begitu baik sehingga dia memaksa Zijin Shenlong untuk mengeluarkan hatinya dan mengaku. Zijin Shenlong sangat marah, tetapi semakin banyak penjelasannya, semakin tidak jelas. Tampilan bayi naga harus diragukan, dan tampaknya naga bajingan dan bayi naga terlihat seperti ayah dan anak. Pada akhirnya, Zijin Shenlong memiliki keinginan untuk bunuh diri, dan bayi naga itu berkumpul untuk terlihat seperti bayi yang baik, memperlihatkan ekspresi aneh peri, dan tersenyum pada suara seperti susu dari Yinlong Jiasili. Anda benar-benar melukai Loah, saya tidak ada hubungannya dengan itu. Jika kita berbicara tentang senioritas, saya mungkin pendahulunya. Petik 2. Kamu, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana kamu bisa tidak menghormati orang tua kamu seperti itu? Dia adalah ayahmu. Yinlong menatap Xiaolong dengan terkejut. Chen Nan melihatnya dan tiba saatnya untuk menjelaskan dan berkata, kamu benar-benar menyalahi Zijin Shenlong. Bayi naga benar-benar tidak ada hubungannya dengan itu. Ayahmu Kun Denai adalah orang yang kuat di zaman kuno, dia harus menjadi penguasa zaman itu. Dia tahu betul, dia seharusnya menyebutkan kepada Anda Dade dan naga besar klan naga. Petik 2.